Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Amanda. Prodi Manajemen. Saya ingin menjelaskan materi tentang agama, yaitu kitab-kitab suci sebelum Al-Quran. Kitab-kitab suci sebelum Al-Quran ada 3 kitab yang Allah turunkan kepada Nabi dan Rasul sebelum Al-Quran. Kitab yang Allah turunkan kepada Nabi dan Rasul sebelum Al-Quran adalah kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Taurat. Seluruh kitab yang Allah turunkan sebelum kitab Al-Quran tidak terjaga kemurniannya. Oleh karena itu, umat Islam tidak wajib mengamalkan kitab sebelum Al-Quran. Al-Quran juga akan selalu terjaga keasliannya sehingga kiamat datang. Materi yang kedua yaitu karakteristik kitab suci. Karakteristik kitab suci ada 5, yaitu yang pertama, Al-Quran adalah kitab ilahi. Al-Quran berasal dari Allah, baik secara lafal maupun makna. Diwahyukan oleh Allah kepada Rasul dan Nabi-Nya, Muhammad SAW, melalui wahyu al-zali, wahyu yang jelas, yaitu dengan turunnya malaikat utusan Allah, Jibril alaihissalam, untuk menyampaikan wahyu kepada Rasulullah SAW yang manusia, bukan melalui jalan wahyu yang lain, seperti ilham, pemberian inspirasi dalam jiwa. Yang kedua, Al-Quran adalah kitab suci yang terpelihara. Di antara karakteristik Al-Quran yang lainnya adalah ia merupakan kitab suci yang terpelihara keasliannya, dan Allah SWT sendiri yang menjamin pemeliharaannya serta tidak menyebabkan hal itu pada seorang pun. Yang ketiga, yaitu Al-Quran adalah kitab suci yang menjadi mukjizat. Di antara karakteristik Al-Quran adalah mukjizatnya. Ia adalah mukjizat terbesar yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga bangsa Arab hanya menyebut-nyebut mukjizat itu saja, tidak hanya yang lain. Yang keempat yaitu Al-Quran adalah kitab suci yang menjadi penjelasan dan dimudahkan pemahamannya. Al-Quran adalah kitab suci yang memberi penjelasan dan mudah dipahami, tidak seperti kitab filsafat dan yang cenderung untuk menggunakan simbol-simbol penjelasan yang sulit. Yang kelima, yaitu Al-Quran adalah kitab suci yang lengkap. Al-Quran adalah kitab agama yang menyeluruh pokok-pokok agama dan ruh wujud Islam. Darinya disimpulkan konsep akidah Islam, tata cara ibadah, tuntunan akhlak, juga pokok-pokok legislasi dan hukum. Materi yang ketiga yaitu tentang titik temu Al-Quran dengan kitab suci sebelumnya. Menurut tradisi Muslim, Muhammad ibnu Abdullah menerima wahyu dari Tuhan melalui malaikat Jibril, wahyu yang kemudian dikenal dengan nama Al-Quran. Sejalan dengan itu, Muhammad kemudian Al-Quran menjadi kitab yang disucikan sebagai pedoman, kitab petunjuk, dan menjadi syariat bagi kaum muslim. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.